Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian yang Lause kasihi. Apa kabar kita? Lause harap kita tetap bersemangat ya, dan tetap di dalam hati kita ada sukacita karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah tentang worship atau tentang ibadah. Mari kita buka dari kitab Yohanes pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat 23. Apakah sudah ketemu? Lause bacakan ya buat kita. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengalami kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Meskipun situasi sedang bergejolak, meskipun mungkin dalam hati kami ada cemas, mungkin dalam hati kami ada keluh karena kami tidak bisa keluar rumah. Tetapi ya Tuhan, kami percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Pada pagi ini kami kembali lagi mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, semua kami yang mendengarkan firman ini, kami dapat mengerti dan kemudian kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang Lause kasihi, kalau kita mendengar kata ibadah, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Nah, mungkin di antara kita ada yang mengatakan ibadah itu adalah kita pergi ke gereja, atau ibadah itu adalah kita bernyanyi, atau ibadah itu adalah kita berdoa. Nah, jawaban-jawaban itu boleh dikatakan benar ya, tetapi belum sempurna. Nah, bagian firman Tuhan hari ini yang kita sudah baca tadi ya, mengajarkan kita tentang ibadah yang sebenarnya. Ibadah yang dikenan oleh Tuhan itu seperti apa? Tuhan Yesus mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, dia katakan. Nah, ini adalah maksudnya Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa sejak dia datang ke dunia ini, dia membawa perubahan dalam ibadah yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Kalau orang zaman dulu, sebelum Tuhan Yesus, mereka itu percaya bahwa ibadah itu sangat bergantung kepada tempat. Jadi tempat adalah sangat penting bagi seseorang untuk melakukan ibadah. Mengapa? Karena tempat biasanya menurut mereka itu menyatakan akan kehadiran Allah. Nah, itu yang ada di dalam pemikiran mereka. Nah, pada waktu dulu, pada zaman Israel, Allah juga memerintahkan supaya orang Israel mereka itu beribadah ke Yerusalem. Maksudnya apa? Supaya orang Israel tidak mengikuti ibadah-ibadah di tempat lain. Karena pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka juga membangun kuil-kuil, membangun tempat-tempat ibadah mereka di gunung-gunung. Nah, Tuhan tidak ingin orang Israel kemudian mengikuti akan ibadah-ibadah mereka, sehingga dia menyuruh orang Israel untuk pergi ke Yerusalem. Hanya ke Yerusalemlah mereka beribadah, dan mereka wajib hadir setahun 3 kali untuk merayakan hari-hari besar keagamaan. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan Yesus mengatakan setelah dia hadir ke dunia ini, maka dia mengatakan bahwa Allah itu menghendaki ya, dan dia mencari penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, percakapan Tuhan Yesus ini adalah percakapannya dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria juga menanyakan
kepada Tuhan Yesus. Kalau dia ingin selamat, di manakah dia harus beribadah? Kita lihat di ayat yang ke-19, 20. Ya. Nah, di situ perempuan Samaria bertanya, kalau dia beribadah di tempatnya di Samaria, ada sebuah gunung namanya Gunung Gerizim, disitulah biasa orang Samaria itu beribadah. Nah, kalau dia beribadah di Gunung Gerizim di Samaria, apakah dia juga bisa diselamatkan? Nah, itu yang dia tanyakan kepada Tuhan Yesus. Nah, dia juga bertanya kepada Tuhan Yesus, orang Israel menyembah Allah itu di Yerusalem. Kami menyembah Allah itu di gunung ini, di Gerizim, di Samaria. Siapa yang sebenarnya akan diselamatkan kalau kita beribadah di tempat yang berbeda-beda? Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebenarnya tempat bukanlah apa yang paling penting di dalam ibadah orang percaya. Tetapi yang penting dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kita menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi tempat bukan hal yang primer, bukan hal yang paling utama di dalam ibadah kita. Tetapi memang bukan berarti tempat itu sama sekali tidak penting. Karena tempat juga bisa membantu kita untuk melakukan kegiatan ibadah kita dengan lebih leluasa. Nah, tetapi Allah sebenarnya menghendaki orang-orang menyembah Dia itu bukan bergantung kepada tempat, tetapi bergantung kepada yang Tuhan Yesus katakan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh, sehingga pada waktu kita menyembah Dia, kita harus menyadari bahwa Allah itu tidak terbatas oleh tempat. Dia bukan berada di satu tempat tertentu, tetapi Dia itu adalah omnipresence, yaitu Dia berada di mana-mana tempat. Ya, Dia tahu apa yang kita lakukan dan Dia tidak terbatas oleh tempat. Sehingga pada waktu kita beribadah kepada Allah yang demikian, kita juga beribadah, ya, tidak kita beribadah menunjukkan hati kita kepada misalnya patung-patung, ya, kepada simbol-simbol. Mengapa? Karena memang Allah tidak dapat digantikan dengan patung, dengan simbol, atau dengan benda-benda materi lainnya. Dia adalah roh adanya. Kita tidak bisa melihat Dia, tetapi Dia hadir pada waktu kita menyembah Dia. Nah, karena itu kita perlu menyembah Allah dengan kesungguhan hati. Kita tidak menyembah Allah dengan asal-asalan. Dengan kondisi kita seperti sekarang ini, kita tidak bisa beribadah ke gereja. Tetapi kita beribadah dari rumah. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sama sekali. Karena pada waktu kita beribadah kepada Allah, meskipun kita lakukan secara online, tetapi Allah yang adalah roh, Dia mengetahui apa yang kita lakukan, dan Dia juga dapat disenangkan, disukakan hatinya melalui ibadah kita. Nah, tetapi kita harus melakukan ibadah itu dengan penuh kesungguhan hati. Pada waktu kita beribadah di rumah, di hari Minggu, kita tidak melakukannya dengan asal-asalan. Kita tidak sambil melihat handphone, sambil melihat laptop kita tidak sambil tidur-tiduran. Atau kita tidak sambil makan snack, makanan ringan. Atau kita tidak sambil membaca-baca chat, membaca-baca WhatsApp, sambil sekali-sekali kita melihat video, sekali-sekali kita membaca WhatsApp. Tidak demikian. Nah, tetapi kita melakukannya dengan kesungguhan hati. Karena Allah adalah roh, Dia tahu apa yang sedang kita lakukan, dan Dia juga mengamati apa yang sedang kita lakukan, khususnya di dalam ibadah kita. Nah, teman-teman, kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita harus menyembah Tuhan itu di dalam kebenaran. Ini apa maksudnya? Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kita menyembah Dia sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita tidak menyembah Tuhan dengan cara-cara kita sendiri. Dengan sesuka hati kita mau seperti ini, kita mau terlambat misalnya, atau kita mau melakukannya dengan cara saya tidak. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagaimana Tuhan
menyatakan dirinya kepada kita. Dengan cara itulah kita menghormati Dia di dalam ibadah. Dan pada waktu kita beribadah di dalam kebenaran, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita tahu Tuhan mengetahui isi hati kita datang kepada Dia dengan kesungguhan hati. Karena itu di dalam setiap ibadah, kita melihat ada doa pengakuan dosa misalnya. Nah, itu bukan suatu rutinitas, tetapi itu memang dilakukan supaya setiap orang percaya datang kepada Allah dengan suatu kesadaran bahwa dirinya adalah manusia yang berdosa. Kita semua membutuhkan belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi dasar dalam ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah yang adalah roh adanya, dan kemudian kita beribadah kepada Dia dengan hati yang menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kita boleh beribadah kepada Tuhan, itu adalah semata-mata karena anugerah dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam momen-momen seperti sekarang ini, ketika kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan di suatu tempat, di gereja, maka kita mau menggunakan kesempatan untuk kita sungguh-sungguh beribadah secara online kepada Tuhan. Roh Kudus dapat bekerja dalam hati kita pada waktu kita beribadah. Pada waktu kita melihat video, kita streaming online, Roh Kudus dapat bekerja dalam hati kita. Karena Roh Kudus yang adalah Allah, Dia itu tidak terbatas oleh tempat, Dia tidak terbatas oleh waktu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah momen-momen kesempatan kita berada di rumah, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap mengambil waktu dan meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dengan cara, kalau kita mau live streaming, kita boleh live streaming. Kalau kita mau melihat video seperti video yang dikirimkan kepada kita, maka kita juga lakukan itu dengan kesungguhan hati. Bukan dengan asal-asalan atau kita menganggap sepele. Karena Tuhan mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Teman-teman, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus menolong kita, memberikan kepada kita hati yang penuh dengan sukacita melewati masa-masa seperti ini. Dan jangan lupa, kita terus berdoa. Kita bawa ke dalam doa kondisi yang sedang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih boleh beribadah meskipun itu kami lakukan secara online. Tuhan, biar Engkau menolong supaya wabah COVID ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Sehingga kami boleh kembali lagi berkumpul, beribadah bersama dengan rekan-rekan seiman yang lain. Dan Tuhan, Kau menolong kami supaya di masa-masa seperti ini, meskipun kami tidak bisa pergi ke gereja dan kami hanya beribadah dari rumah, kami melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan penuh hormat kepada Tuhan, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak remaja yang ada di GKY ini. Tuhan, pelihara hidup mereka, jaga mereka satu persatu, berikan kesehatan terus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.